样子，可都有媲美至宝的价值。叫最早时期的8大兽神里，是他，我希望能日复活。难怪就有太离谱了，超这个极限，还不出它的威力。我跟着主人纵横宇宙。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Solestar episode ke-209, yang dimana pada cerita sebelumnya intinya Lo Feng gagal untuk membentuk tubuh dari pohon dunia karena pohon dunia yang memiliki genetik tingkatan terlalu tinggi yang membuat dunia internal Lo Feng tidak bisa untuk menginkubasi dari pohon dunia dan mengalami kegagalan. Tetapi setelahnya Lo Feng mendapatkan ide baru yang dimana Lo Feng ingin membuat tubuh dari Master Remoteness, yang karena ia juga special life form, yang singkatnya Lo Feng mencuri DNA genetik dari Master Remoteness melalui kolam darah dari Master Remoteness, yang hal itu berhasil. Tetapi setelahnya Master Remoteness menangkap Lo Feng, tetapi singkatnya lagi Master Remoteness tidak untuk menghukum Lo Feng tetapi mengajak Lo Feng untuk mau bergabung bersama dengan suborganisasinya yang dari sekolah Dewa Leluhur juga, yang alasan pribadi dari Master Remoteness ingin mengekrut Lo Feng, yang karena Lo Feng dianggap sebagai bibit unggulan dari sekolah Dewa Leluhur dan Master Remoteness ingin merawat orang seperti ini untuk di masa depan nanti akan bisa mendukung dirinya pada sistem politik di sekolah Dewa Leluhur. Yang setelah mendapatkan darah genetik dari Master Remoteness, Lo Feng mencoba untuk membuat tubuh klon ketiganya yang hal itu berhasil. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah proses inkubasi dari klon ketiga berhasil, yaitu tubuh dari genetik Master Remoteness. Di sini Lo Feng menyadari adanya 3 keuntungan yang bisa ia dapatkan dari tubuh Master Remoteness, yang dimana pertama energi kehidupan ataupun energi undying yang sangat besar atau bahkan bisa sampai tak terbatas, karena ukuran dari Master Remoteness sendiri bisa sampai 10 tahun cahaya. Jadinya ukuran Lo Feng juga mungkin akan bisa mencapai sejauh itu, yang membuat energi kehidupan Lo Feng akan bisa sebanyak seperti Master Remoteness. Dan selanjutnya kemampuan kelahiran kembali ataupun bisa membentuk tubuh terus menerus. Dan terakhir keabadian sejati, yang dimana jika tubuhnya Lo Feng hancur maka Ocean Remote akan bisa untuk memproduksinya kembali. Dan itu bukanlah teknik klon melainkan teknik pembangunan tubuh dari awal, yang mengartikan jika tubuhnya Lo Feng hancur maka Ocean Remote akan bisa untuk membentuk kembali tubuh itu dengan bentuk yang sempurna, bukan seperti klon. 经此一役，便是他源源不绝的能量源。 Keberhasilan atas Lo Feng yang bisa untuk membentuk klon ketiga dari Ocean Remote membuat Lo Feng menjadi sangat senang, dan Lo Feng pun langsung mengajak kepada para budaknya untuk bersenang-senang bersamanya, yaitu rombongan dari Kaisar Tianchen dan juga Mas Bro. Sekaligus sekarang Lo Feng hanya perlu menunggu waktu kisaran 600 tahun untuk tubuh klon Ocean Remote dapat terbentuk, yang untungnya hanya 600 tahun. Jika saja dunia internal Lo Feng lebih lama lagi, maka mungkin Ocean Remote ini akan baru terbentuk setelah 10.000 tahun. Beruntung dunia internal Lo Feng tidak selama itu, yang membuat Lo Feng hanya menunggu 600 tahun saja. Dan bagi makhluk kosmik seperti Lo Feng sekarang, 600 tahun bukanlah waktu yang panjang. Waktu itu hanyalah sekejap seperti pelatih Lo Feng sehari-hari. Apalagi kebetulan Lo Feng sekarang ia hanya ingin untuk menyempurnakan pemahaman hukum ruangnya, membuat Lo Feng memiliki kegiatan sambil menunggu 600 tahun ini. Lo Feng juga melaporkan keberhasilannya kepada Master Kota Primal, yang Master Kota Primal menjadi sangat senang kepada Lo Feng, apalagi setelah mengetahui bahwasanya Lo Feng berhasil tanpa perlu bantuan darinya, yaitu menggunakan jasa dari Master Remoteness kepada Kota Primal, yang membuat hutan jasa dari Master Remoteness masih dimiliki oleh penguasa Kota Primal. Dan juga Master Kota Primal menyadari dengan kemampuan jenius Lo Feng sekarang, kemungkinan Lo Feng akan bisa untuk mendapatkan banyak harta warisan dari sekolah Dewa Leluhur. Setelah bertemu dengan penguasa Kota Primal, Lo Feng pergi kembali ke sekolah Dewa Leluhur dengan bertemu Guru Truyen dan juga teman-teman lainnya. Yang kehadiran Lo Feng kembali di sekolah Dewa Leluhur memberikan perhatian besar dari para pewaris lainnya, karena mereka heran bagaimana Lo Feng masih hidup. Mereka kira Lo Feng ini merupakan tubuh Lo Feng yang baru, karena mereka kira Lo Feng yang telah tewas di dalam dunia dari Nine Remoteness. Dan juga orang-orang banyak dibuat kaget karena mereka sudah tidak bisa merasakan aura kekuatan
kesempatan penguasa sektor dari tubuh Lo Feng, membuat banyak orang bingung apakah Lo Feng telah berada di ranah Anding ataupun tidak. Tetapi karena Lo Feng yang sangat menjaga kerahasiaannya yang sangat ketat, membuat para pewaris tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi kepada Lo Feng. Sedangkan untuk Kaisar Feiqiang, ia sekarang telah kembali pulih setelah mengalami luka akibat serangan dari Master Truyan sebelumnya. Dan di sini Kaisar Feiqiang yang langsung menargetkan dua target utamanya, yaitu Truyan dan juga Lo Feng, yang karena keduanya telah membuat gara-gara kepada dirinya dan juga telah mempermalukan dirinya. 就去九幽之海，你去不去可自便。在这却是好机会，你不必插手。 Setelahnya, singkat cerita, kita langsung mendapatkan lompatan waktu sampai 500 tahun ke depan, yang dimana Lo Feng telah melewati waktu panjang pelatihannya, membuat kekuatan Lo Feng telah meningkat pesat, dan sekarang waktu tunggu dari tubuh ketiga Lo Feng juga semakin menipis, yaitu tinggal 100 tahun lagi. Dan di saat ini Lo Feng ingin refreshing dengan ia pergi ke tanah harta dari sekolah dewa leluhur untuk mendapatkan bagian harta yang mungkin dipersiapkan kepada dirinya yang masih berada di ranah penguasa sektor. Jika Lo Feng tiba-tiba saja naik ke ranah Anding, kesempatan untuk mendapatkan harta penguasa sektor tidak akan diberikan lagi kepada Lo Feng. Jadinya ini merupakan kesempatan berharga bagi Lo Feng sebelum ia menerobos ke ranah Anding. Apalagi tanah harta bukanlah tempat yang bisa menemukan secara acak harta karun, tetapi membutuhkan faktor lain, yaitu kecocokan dan juga takdir. Kedatangan Lo Feng juga di tanah harta mengundang perhatian dari para pewaris lainnya karena aksi Lo Feng dan juga kabar-kabar darinya yang sudah sangat terkenal, seperti menjadi buronan dan juga berhasil masuk dan juga keluar dengan selamat dari dunia rahasia Nine Remoteness. Lo Feng tidak peduli dengan perhatian pewaris lainnya, ia sekarang hanya memikirkan apakah ada harta karun yang memilih dirinya pada saat ini. Dan tanah harta karun sendiri memiliki 108 gunung yang setiapnya terdapat harta karun tingkatan tinggi, tetapi dalam sejarah dari tanah harta karun, dari 108 harta karun yang ada, hanya 42 harta karun yang telah diambil. Jadi sekarang di tanah harta masih tersisa 66 harta yang tidak ada pemiliknya. Lo Feng mencoba untuk memeriksa setiap gunung harta dan Lo Feng memulainya dari gunung yang paling tinggi, tetapi sayangnya Lo Feng tidak berhasil untuk mengaktifkan gunung pertama tersebut. Dan di sana juga Kaisar Feiqiang dari kejauhan melihat Lo Feng yang mencoba untuk mengetes dirinya pada harta karun di sana, tetapi bagi Feiqiang Lo Feng akan sia-sia karena menurut sejarah sendiri dari tanah harta mereka tidak adanya ranah penguasa sektor yang bisa untuk mendapatkan harta karun dari tanah harta ini. Kaisar Feiqiang menganggap Lo Feng sebagai perjuangan sia-sia. Di tengah kebencian Feiqiang kepada Lo Feng, adanya Venerable Baisan ataupun orang yang pernah menghina Lo Feng juga di awal-awal memasuki tanah harta. Di sana Venerable Baisan ingin membuat ikatan kepada Kaisar Feiqiang untuk mereka bisa memiliki kerjasama bermusuhan dengan Lo Feng karena mereka berdua yang sama-sama membenci Lo Feng. 人类的走狗同样可憎。小小蜂王，竟然还敢对子牙尊者，你不必插手，便是与我为敌。 Tetapi Kaisar Feiqiang ia tidak menghormati Venerable Baisan, bahkan merendahkan Venerable Baisan sebagai pengganggunya. Karena bagi Kaisar Feiqiang yang melihat Venerable Baisan ini hanya seorang Venerable biasa yang tidak memiliki keistimewaan. Tidak ada manfaat bagi Kaisar Feiqiang untuk membuat kerjasama dengan Venerable Baisan, dan Kaisar Feiqiang pun menyuruh pada Venerable Baisan untuk pergi meninggalkannya. Jadi walaupun Venerable Baisan telah berada di ranah Universe Venerable, tetapi jika ia Venerable biasa, maka bagi Kaisar Feiqiang Venerable itu tidak memiliki keistimewaan. Kembali kepada Lo Feng yang mencoba keberuntungannya untuk mendapatkan harta warisan dari tanah harta di sana. Lo Feng telah mencoba untuk menghampiri beberapa gunung lainnya, tetapi dari semua gunung itu tidak ada yang merespon Lo Feng. Apalagi para pewaris lainnya menonton Lo Feng seperti dengan tatapan sinis dan juga menghina, yang karena kebencian mereka kepada Lo Feng, terutama Lo Feng yang juga berasal dari ras manusia. Tingkatan kebencian para pewaris lainnya kepada Lo Feng semakin meningkat dan semakin puas jika melihat banyak kegagalan dari Lo Feng seperti tidak mendapatkan harta karun pada gunung harta itu. Tetapi Lo Feng ia tetap pada pendiriannya untuk mencari harta karun dengan penuh tegap, dan beruntungnya di saat Lo Feng berada di gunung yang ke-106, tiba-tiba saja gunung itu mendapatkan sebuah getaran kencang. Yang getaran itu seketika membuat para pewaris lainnya menjadi kaget karena getaran itu yang menggetar seluruh area harta warisan, yang
membuat para pewaris lainnya bisa merasakan getaran dari gunungnya Lofeng. Orang-orang juga langsung mulai mendekat dari gunungnya Lofeng untuk melihat harta apa yang akan muncul. Dari sana juga Kaisar Fejiang melihat bahwasannya Lofeng telah membangkitkan sebuah harta gunung. Hal ini membuat Kaisar Fejiang tidak bisa menerimanya karena ia yang iri kepada Lofeng mendapatkan harta sejati pada tanah harta dari sekolah dewa leluhur. Tetapi setelahnya kekuatan aura dari danau 5 warna tiba-tiba saja muncul mengisolasi pulau tersebut dan setelahnya mengusir orang-orang yang tidak terpilih dan hanya menyisakan satu orang saja yang berada di pulau harta dan orang itu adalah Lofeng. Lofeng yang telah berada di gunung harta yang telah terisolasi merasa senang karena dirinya yang telah terpilih untuk menjadi pemilik dari harta sejati gunung ke-106 ini, yang karena persyaratan Lofeng sudah pantas untuk menerima harta ini. Dan isolasi yang memberikan batasan kepada Lofeng bermanfaat untuk menjaga rahasia dari harta yang akan diberikan kepada Lofeng agar pihak luar tidak bisa mengetahui untuk mencegah tindakan kejahatan kepada pemilik harta yaitu Lofeng. Dan setelahnya Lofeng mendapatkan harta tersebut yang dimana harta itu merupakan sebuah kapal istana. Yang disebut sebagai Silver Dragon Pentaship, yaitu sebuah kapal yang berukuran planet dengan memiliki perlindungan tingkatan atas yang dimana bisa menahan serangan fisik dari ranah Universe Venerable dan juga memperlemah serangan jiwa, yang bahkan Kaisar Fejiang dengan serangan pamukasnya tidak akan bisa untuk melukai Lofeng jika Lofeng bersembunyi di dalam pesawat ini. Dan bahkan jika Lofeng berhadapan dengan ranah Universe Master, maka kapal ini masih bisa untuk memberikan nafas pelindungan kepada Lofeng karena bagi ranah Universe Master juga cukup sulit untuk bisa menghancurkan kapal ini. Tetapi kelemahan dari kapal ini karena bentuknya yang besar, kapal ini hanya bagus jika berada di jalur yang lurus. Jika jalur yang berbelok-belok, maka kapal ini akan kesulitan karena manuvernya yang tidak terlalu baik. Jadinya kapal ini bagus untuk perjalanan jauh dan juga tempat pelindungan. Lofeng pun memberikan nama dari kapal ini dengan nama Galaksi, dan setelahnya kapal itu mengakui Lofeng sebagai pemiliknya, membuat Lofeng merasa puas karena akhirnya ia memiliki sebuah kapal untuk pengganti dari kapal meteoroidnya, yang karena selama ini juga Lofeng menganggap kapal-kapal yang ia miliki selain kapal meteoroid merupakan kapal-kapal yang tidak terlalu ia butuhkan karena mereka tidak memiliki perlindungan yang kuat, dan Lofeng hanya memanfaatkan kapal-kapal itu sebagai alat transportasi. Tetapi untuk kapal Galaksi ini Lofeng akhirnya bisa menggunakannya sebagai tempat pelindungan juga. Setelahnya Lofeng menyimpan kapal tersebut di tempat penyimpanannya, dan juga setelahnya aurora dari pengisolasi gunung telah menghilang. Dari sana para ahli waris lainnya menjadi sangat penasaran dengan harta apa yang didapatkan oleh Lofeng karena mereka sama sekali tidak bisa melihat sebelumnya dan juga tidak memiliki info apa-apa. Setelahnya Lofeng pergi dari sana, dan juga Lofeng mendapatkan pesan terakhir dari pemilik kapal Galaksi sebelumnya yang bernama Master Wen, yang dimana Master Wen mengakui kalau kapal Galaksi yang telah dimiliki Lofeng dulunya merupakan kapal miliknya dengan sebagai nama kapal perak. Tetapi dengan kekuatan dari Master Wen sekarang, kapal itu sudah tidak berguna bagi dirinya, dan dirinya menyumbangkan kapal itu kepada sekolah dewa leluhur dan memberikan syarat untuk penerima dari kapal ini harus masih berada di ranah penguasa sektor, memenangkan 1000 lebih pertarungan dari dunia kemuliaan, dan juga menyelesaikan warisan dewa binatang tingkatan ketiga. Dan semua persyaratan itu memang sangat cocok kepada Lofeng, dan hal ini menjelaskan kenapa kapal naga perak memilih Lofeng sebagai pemilik barunya. Lofeng yang penasaran dengan Master Wen ini, Lofeng pun langsung mencoba untuk mencari informasi Master Wen melalui dunia virtual, yang di sana Lofeng mendapatkan informasi bahwasanya Master Wen ini merupakan dewa binatang bawaan, yang artinya ia sudah terlahir sebagai dewa binatang dengan memiliki pemahaman hukum angin dan juga waktu. Dan Lofeng seketika dibuat sedih setelah melihat status dari Master Wen ini, yang ternyata Master Wen ia telah tewas. Sekaligus juga informasi ini membuka pandangan bagi Lofeng karena ternyata bagi ranah Universe Master sendiri bisa mengalami kematian. Tetapi Lofeng tidak bisa mesamakan status dari Master Wen ini seperti Master Kota Primal ataupun Master Remoteness karena mereka berdua memiliki dunia
punya kehidupan yang luas, jadinya mereka berdua memang secara tingkatan memiliki tingkatan elit pada ranah Universe Master yang berbeda dengan Master Wayne ini. Untuk pihak dari teman-temannya Lo Feng termasuk dengan Master Truyan, mereka merasa senang dengan Lo Feng yang bisa mendapatkan harta sejati di tanah harta, dan teman-temannya Lo Feng pun mengajak kepada Lo Feng untuk membuat perayaan. Sedangkan para pewaris lainnya, mereka semua memiliki pandangan yang berbeda kepada Lo Feng. Ada yang mereka kagum kepada Lo Feng, ada yang mereka iri kepada Lo Feng, dan ada yang mereka dendam kepada Lo Feng. Tetapi satu kesamaan, mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa kepada Lo Feng karena Lo Feng sendiri telah membuktikan kekuatannya yang bisa bersaing dengan Kaisar Fejiang. Lo Feng juga yang melihat situasi hal ini membuat Lo Feng teringat dengan masa-masa ia baru pertama kali keluar dari planet bumi. Pesawat automaton dan juga pesawat meteoroid sudah menjadi ancaman besar bagi Lo Feng jika membawanya keluar, tetapi sekarang semua itu telah terlewati dan kini ia bahkan dihormati oleh kekuatan dunia luar. Tetapi Lo Feng sadar harta-harta yang ia miliki sekarang tidak bisa untuk menggidong dirinya terus-menerus. Seperti contoh racun Femo yang dulunya sangat menggidong Lo Feng melawan para ranah Undying Kaisar, kini racun Femo itu sudah tidak berguna lagi jika menghadapi ranah di atasnya, yaitu seperti Universe Venerable dan seperti pertarungan sebelumnya melawan Kaisar Fejiang. Efek dari racun Femo tidak terlalu berpengaruh kepada Kaisar Fejiang. 配置出的可怕妖气。保卫能果真不凡，玉叶找你命。 Setelahnya Lo Feng juga melakukan pertemuan dengan Master Kota Primal, yang Master Kota Primal bertanya mengenai harta apa yang telah Lo Feng dapatkan dari tanah harta. Lo Feng memberitahu merupakan kapal naga perak yang ia beri nama sebagai Galaksi. Penguasa Kota Primal mengakui kalau harta dari kapal naga peraknya Lo Feng merupakan salah satu harta yang sangat langka karena harta ini merupakan tipe istana terbang. Bahkan saking langkanya harta ini, penguasa Kota Primal menganggap kapal Galaksi lebih berharga daripada sayap Shawu yang telah ia berikan kepada Lo Feng. Hal ini diukur karena faktor kapal ini memiliki kecepatan yang tinggi dan juga memiliki pertahanan yang mutlak, bisa untuk menahan serangan sampai di ranah Universe Master. Master Kota Primal juga ternyata mengenali pemilik dari pesawat Galaksi ini yang dulunya merupakan Master Wayne ataupun dengan nama lainnya sebagai Riding Wind, yang dikategorikan sebagai Universe Master yang kuat pada eranya. Tetapi sayangnya karena Master Wayne ini merupakan dewa binatang bawaan, ia tidak bisa hidup dengan tenang karena ia yang diburu oleh para makhluk tertinggi karena esensi tubuhnya itu yang sangat berharga. Tipe makhluk dewa binatang bawaan seperti Master Wayne memiliki esensi murni dari alam semesta yang membuat setiap bagian tubuhnya memiliki kandungan kekuatan kosmik yang diincar oleh para makhluk tertinggi. Dan sebagai contoh lainnya, penguasa Kota Primal memberitahu bahwasanya kristal Sueluo yang Lo Feng miliki itu merupakan esensi darah dari dewa binatang bawaan lainnya, yang hal itu membuktikan benar kalau dewa binatang bawaan memang merupakan makhluk kosmik yang memiliki esensi energi kosmik murni pada bagian tubuhnya yang membuat bagian tubuhnya sangat berharga dan juga bermanfaat. Maka dari itu sangat wajar sekali adanya pemburuan kepada para dewa binatang bawaan. Dan Master Kota Primal memberikan pelajaran kepada Lo Feng untuk bisa tumbuh semakin kuat karena di dunia dari alam semesta ini tidak adanya tempat pelindungannya mutlak, dan satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Dan Master Kota Primal bisa melihat kalau Lo Feng memiliki potensi besar bagi ras manusia juga untuk menjadi pilar penjanggang dari ras manusia. Master Kota Primal berharap besar kepada Lo Feng untuk bisa tumbuh menjadi apa yang ia harapkan. 有108位共存，生命基九幽之主性情暴躁，不想他亮明是我的弟子，得知免得让老师电源。 Dan Master Kota Primal memberikan saran kepada Lo Feng sebelum Lo Feng menerobos ranah Undying, Lo Feng lebih baik memperkuat tubuh gen manusianya dengan menggunakan kristal Sueluo yang berkemungkinan bagi Lo Feng untuk bisa meningkatkan gen manusianya sampai ke 100 kali lipat, yang bahkan Master Kota Primal akan memberikan bantuan kepada Lo Feng jika Lo Feng mau untuk bisa mendapatkan sumber daya lainnya dari virtual company mereka. Lo Feng menerima saran tersebut. Setelahnya Lo Feng langsung melakukan penyerapan dari kristal Sueluo, yang pada proses penyerapan ini juga Lo Feng percaya diri untuk bisa menyerap banyak kristal Sueluo karena Lo Feng sendiri yang telah mendapatkan banyak pelatihan keras seperti pelatihan dari Menara Bintang
dan juga 9 jilid kekacauan yang singkatnya proses peningkatan gen terlebih dahulu dimulai dari monster tanduk emas yang singkatnya monster tanduk emas bisa menyerap kristal Sueluo sampai 380 kristal yang memberikan peningkatan gen luar biasa kepada monster tanduk emas yang awalnya 480 lipatan gen sekarang telah naik menjadi 6.400 lipatan gen yang bahkan melebihi Kaisar Fejiang yang hanya 2.000 saja. 是金奖巨兽的第100颗血色强城，神体罗的举头。 Dan Lo Feng yakin ini masih belum mentok pada monster tanduk emas dan Lo Feng akan bisa di masa depan nanti untuk menambah lagi kristal Sueluo sampai 1000 kristal Sueluo batas akhirnya dengan tingkatan yang akan didapatkan sampai tingkatan gen kehidupan 10.000 kali lipat, dan setelahnya Lo Feng lanjut melakukan penyerapan kepada tubuh manusianya yang pada tubuh manusia ini Lo Feng targetkan bisa menyerap sampai 100 kristal Sueluo, tetapi sayangnya struktur dari tubuh manusia Lo Feng lebih lemah daripada monster tanduk emas yang membuat Lo Feng hanya bisa melakukan penyerapan sampai 82 saja, dan jika Lo Feng menambahkannya ke 83 hal itu akan langsung gagal karena tubuh Lo Feng yang langsung menolaknya, yang karena juga kristal Sueluo berasal dari dewa binatang dan biasanya memang binatang saja yang bisa untuk memaksimalkan kristal ini seperti monster tanduk emas. 可试试看了。 Tetapi Lo Feng juga memiliki jawaban lain yang dimana Lo Feng akan menggunakan darah dewa binatang untuk kelanjutan tingkatannya, yang dimana darah dewa binatang juga memiliki khasiat yang sama seperti dengan kristal dewa binatang. Dan Lo Feng juga bertanya kepada pihak dari virtual company apakah dirinya memiliki kuota gratis untuk darah dewa binatang, yang ternyata Lo Feng mendapatkan kuota gratis sampai 50 tetes darah dewa binatang. Hal ini membuat Lo Feng kaget karena biasanya ranah kaisar dan juga universe venerable tidak mendapatkan kuota gratis, tetapi Lo Feng justru mendapatkan kuota gratis sampai 50 tetes dari darah dewa binatang, yang alasannya karena ras manusia yang telah menilai Lo Feng sebagai aset berharga dari ras manusia dan menganggap perkembangan Lo Feng merupakan keuntungan besar dari ras manusia. Jadinya semakin dipermudahkan Lo Feng berkembang, maka itu akan menguntungkan juga bagi ras manusia. Lo Feng pun langsung mengambil 30 kuota dari 30 darah dewa binatang untuk dirinya gunakan, dan setelah Lo Feng mengambilnya, Lo Feng pun melakukan penyerapan dengan darah dewa binatang itu, dan pada penyerapan kali ini berlangsung sangat mudah. Berbeda dengan kasus dari kristal Sueluo, Lo Feng mendapatkan serangan balik yang menyakitkan, tetapi dengan darah dewa binatang Lo Feng bisa melakukan penyerapannya dengan sangat lancar dan tanpa menimbulkan rasa sakit yang mengganggu. Yang singkatnya proses itu Lo Feng bisa menyerap 18 darah dewa binatang, yang menandakan Lo Feng telah berhasil menyelesaikan penyerapannya sampai 100 kali kekuatan esensi dari darah dewa binatang. 我不断尝试，共融合了第2颗血罗晶。 Dan setelahnya tingkatan gen kehidupan dari tubuh manusia juga meningkat sampai 3000 kali lipat, tetapi ini di bawah ekspektasinya Lo Feng. Lo Feng kira sampai 6000 seperti monster tanduk emas, tetapi ternyata tidak, yang karena memang faktor kecocokan yang menentukannya. Tubuh tanduk emas memang cocok karena ia berasal dari ras binatang, sedangkan tubuh manusia efeknya berkurang karena berasal dari ras yang berbeda dan juga atribut yang berbeda. Tetapi Lo Feng tetap senang dengan hasil gen kehidupannya meningkat 3000 kali lipat, yang hal ini sudah membuat tubuh manusia gen kehidupannya telah meningkat sampai setara dengan bentuk kehidupan khusus tingkatan atas. Tetapi kristal Sueluo bukan satu-satunya cara bagi Lo Feng untuk meningkatkan gen kehidupannya, karena Lo Feng yang masih memiliki 9 volume kekacauan yang berasal dari gurunya Zhou Shanke yang juga bisa untuk meningkatkan gen kehidupan Lo Feng, yang bahkan harta itu bisa memberikan peningkatan gen yang jauh lebih besar daripada kristal Sueluo. Dan singkat cerita, hari-hari telah berlalu, 100 tahun lainnya telah berlalu, dan sekarang merupakan hari bagi Lo Feng untuk menyambut kehadiran dari tubuh klon ketiganya, yaitu tubuh Ocean Remote. Semua tubuhnya Lo Feng berkumpul di dalam dunia internal untuk menyambut tubuh klon ketiga ini, yang setelah menunggu 8 jam lainnya, akhirnya telur dari tubuh ketiganya Lo Feng mengalami keretakan pertanda akan segera menetas. Keretakan itu perlahan bermunculan mengiringi telur tersebut, yang pada akhirnya telur itu telah hancur, dan lalu pun dari dalam klon ketiganya Lo Feng keluar, yaitu tubuh Ocean Remote yang memiliki ukuran sampai 6000 mil. 这个极限，以往能。太离谱了！这第3层是
不如就叫幽海分身。 Dan di sana Lo Feng dibuat sangat senang karena tubuh klan ketiga ini bukanlah bentuk energi seperti klan Mosha, tetapi tubuh ketiga ini merupakan darah dan daging yang menandakan tubuh ini memiliki struktur yang sama dengan tubuh manusia dan juga tubuh tanduk emas yang membuat Lo Feng menjadi senang karena hal ini akan memberikan kesempatan bagi tubuh Ocean Remote-nya Lo Feng untuk meningkat dengan potensi yang tak terbayangkan. Tetapi setelahnya cerita bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 怎么可能？可都有媲美至宝的价值。叫最早时期的8大兽神，是他。我希望你能是复活，难怪就有太离谱了，超这个极限。还不出他的威力。